Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49. Sejarah Keluarga. Baiklah, kalau begitu saya menerima tawaran darimu, Delia. Aku akan memberikan perusahaan itu kepada kalian. Tapi kita harus melakukan perjanjian hitam di atas putih. Jangan sampai kau membohongiku dengan mengatakan akan memberikan 20% pendapatan dari perusahaan itu dan juga membebaskan putriku dari penjara, ucap ibunya Stella. Anda tenang saja, kami tidak akan ingkar janji dengan apa yang sudah kami janjikan. Jangan karena Anda adalah orang yang hianat, sehingga Anda menyamaratakan orang lain seperti diri Anda. Ucap Kaisar melirik kesal kepada ibu angkatnya Delia. Kau dari tadi seakan-akan mengatakan kalau aku ini seorang penjahat saja. Padahal kau sendiri adalah penjahat kelas kakap, yang beraninya hanya bisa mengancam seorang perempuan. Coba, apakah kau berani untuk mengancam anakku ataupun suamiku? Ucap ibunya Stella berdecih. Tampak kesal sekali dengan Kaisar yang saat ini menatapnya dengan sangat tajam, penuh kebencian kepada dirinya. Hilang sudah harapanku untuk menjadi mertua dari orang kaya. Lihatlah, Kaisar begitu membenciku. Apa mungkin dia mau menikah dengan putriku suatu saat nanti? Ucap ibunya Stella. Dia mengeluh dalam hati, menyesali permusuhannya dengan Kaisar. Apa yang akan dilakukan oleh Bima kalau sampai dia tahu bahwa perusahaan itu sudah bukan lagi milik kami dan sudah tidak ada di tangan kami lagi? Padahal selama ini Bima selalu mengharapkan dirinya untuk menjadi pewaris dan pengganti ayahnya di perusahaan itu. Semua ini gara-gara Delia. Entah kenapa anak itu sejak dulu selalu memberikan kesialan pada keluargaku. Batin ibunya Stella sambil melirik sinis, penuh kebencian kepada Delia. Delia bisa merasakan aura membunuh dari tatapan ibu angkatnya, yang sejak dulu memang tidak pernah menyayanginya. Baiklah, kita semua akan menyepakati perjanjian ini dengan perjanjian hitam di atas putih. Sekarang cepat kau serahkan sertifikat itu kepada kami, dan saya akan segera menghubungi pengacara kami di Amerika untuk segera mengantarkan putrimu ke Indonesia, ucap Kaisar sambil menatap kepada ibunya Stella dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya, masalah ini selesai juga. Aku bisa kembali memberikan perusahaan itu untuk Delia. Dia tidak perlu lagi membiarkan perusahaan itu ada di tangan mereka. Para manusia hianat yang tidak tahu diri, batin Kaisar sambil terus menatap Delia yang masih ada di dalam pelukannya. Kaisar kemudian menghubungi sekretarisnya untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Tidak lama kemudian, pintu ruangan Kaisar diketuk dari luar. Masuk, ucap Kaisar. Kemudian sekretarisnya Kaisar masuk dengan senyumnya yang manis. Ada apa, Tuan Kaisar? Ada memanggil saya? Tanya sekretarisnya Kaisar sambil menatap kepada atasannya. Segera kau buatkan perjanjian untuk kami bertiga. Perjanjian itu menyatakan bahwa perusahaan yang atas nama Delia akan memberikan 20% keuntungan kepada Tuan Adrian dan akan dikirimkan langsung ke rekeningnya dan juga membebaskan Stella dari penjara. Sebagai gantinya mereka harus menyerahkan seluruh manajemen perusahaan milik istriku kembali kepada Delia. Apakah kau sudah mengerti perintahku? Tanya Kaisar sambil menatap tajam kepada sekretarisnya yang pintar itu. Sekretarisnya Kaisar sejak tadi hanya fokus mencatat perintah yang diberikan oleh atasannya. Dia tampak manggut-manggut sehingga Kaisar bisa mengerti bahwa sekretarisnya sudah mengerti apa yang dia mau dari sekretarisnya. Baik, Tuan Kaisar, saya sudah mengerti apa yang dia inginkan. Tolong tunggulah 10 menit, saya akan membawakannya untuk Anda. Setelah berpamitan, sekretarisnya Kaisar meninggalkan mereka semua yang ada di dalam ruangan untuk melaksanakan perintah dari atasannya. Selama masa menunggu surat perjanjian siap, suasana ruangan begitu mencekam. Aura membunuh dari tatapan ibunya Stella benar-benar dapat dirasakan oleh Kaisar dan Delia. Tetapi mereka berdua tidak memperdulikan hal tersebut sama sekali.
Bagi mereka yang penting sekarang adalah perusahaan yang diberikan oleh Kaisar kepada istrinya kini sudah berhasil direbut kembali dari tangan ibu angkatnya Delia. 10 menit kemudian, sekretarisnya Kaisar sudah berada kembali di ruangan tersebut bersama dengan 2 orang notaris yang siap menjadi saksi dari perjanjian antara mereka bertiga dan melegalkan perjanjian tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ibunya Stella tampak ngeri-ngeri sedap ketika melihat 2 orang notaris yang menatapnya dengan lekat. Badannya sudah gemetar ketika membayangkan perusahaan yang sudah lebih dari 20 tahun dikelola oleh suaminya, kini harus berpindah tangan kepada Kaisar. Kau benar-benar seorang vampir yang tidak memiliki belas kasih sama sekali. Kau sudah memiliki puluhan, bahkan ratusan perusahaan di berbagai negara. Tapi kau masih ngiler juga dengan perusahaan kecil yang dikelola oleh suamiku. Kau sungguh manusia yang sangat serakah, ucap ibunya Stella sambil menatap penuh kebencian kepada Kaisar. Kaisar hanya tertawa terbahak-bahak mendengarkan makian sekaligus pujian dari mulut ibunya Stella terhadap dirinya. Terima kasih, Nyonya, atas pujian Anda. Saya benar-benar sangat tersanjung karenanya. Ternyata seperti itu saya di mata Anda. Tidak masalah, toh semua tahu bahwa perusahaan itu memang milik istri saya, ucap Kaisar sambil melirik sinis kepada ibunya Stella. Obah, kau ingat kembali siapa dulu yang menghabiskan uang perusahaan suamimu, sehingga membuat perusahaan suamimu menjadi bangkrut dan pailit, ucap Kaisar. Kalau bukan karena kebaikan hati saya yang memberikan investasi kepada perusahaan suamimu, tidak mungkin suamimu masih bisa berdiri tegak dan menyombongkan kepalanya di hadapan rekan-rekan bisnisnya. Tetapi kembali, kau dan putrimu bertingkah dan berani menyelewengkan investasiku, sehingga perusahaan kembali mengalami banyak kerugian. Apakah salah kalau saya mengambil hakku? Kalau Anda ingin menyesalinya, sesalilah perbuatan Anda sendiri yang selalu ingin tampak mewah di hadapan orang lain, tapi tidak melihat kemampuan Anda sendiri, ucap Kaisar mengingatkan kembali masa lalu ibunya Stella yang begitu glamor sehingga akhirnya menghabiskan dana perusahaan suaminya, tak bersisa hingga bangkrut. Kau orang yang kaya, tetapi kau sangat perhitungan terhadap keluarga angkat dari istrimu sendiri. Kalau bukan kami yang berbaik hati merawat Delia, apakah kau pikir Delia bisa hidup hingga hari ini? Dasar manusia tidak tahu terima kasih, ucap ibunya Stella dengan mata berapi-api, menatap Kaisar tanpa rasa takut sama sekali. Kaisar tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarkan makian dari ibunya. Stella yang terasa seperti semut yang sedang berjalan di telinganya. Tolong, Anda dengarkan apa yang akan saya katakan kepada Anda. Suami Anda saat ini sedang dalam bahaya. Ada kemungkinan mertua saya akan melaporkan tindakan dia yang sudah menculik istri saya sejak dia masih kecil. Bersiap-siaplah kalian semua untuk menghadapi semua kehancuran keluarga kalian, ucap Kaisar dengan nada keras. Dia tidak peduli ketika ibunya Stella tampak limbung dan hampir jatuh ke lantai. Ibunya Stella tampak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar kepada dirinya. Penculikan? Apa maksudmu mengatakan tentang penculikan? Siapa yang menculik siapa? Tanya ibunya Stella tampak gugup. Kaisar tertawa terbahak-bahak melihat ibunya Stella sekarang semakin terpojok. Oh, jadi Anda tidak tahu rupanya kalau suami Anda telah menculik Delia dari orang tuanya dan memisahkan mereka. Tanya Kaisar dengan suara sinis seakan mengejek ketidaktahuan Chris terhadap kelakuan suaminya sendiri. Asal Anda tahu, suami Anda telah menculik Delia dari orang tuanya yang sekarang tinggal di Amerika. Orang tua Delia bernama Satria Bramantio. Dia adalah seorang pebisnis yang sangat terkenal di sana. Ayahnya Delia dahulu adalah atasan suami Anda. Tetapi karena suami Anda bersikap khianat dan tidak bisa dipercaya, dia akhirnya menculik Delia dari tangan kedua orang tuanya. Lebih hebatnya lagi, kemarin putri Anda datang ke Amerika dan pura-pura menjadi istri saya. Dia ingin mencuri posisinya sebagai putri kandung mereka.
Ya Tuhan, sungguh luar biasa sekali sejarah keluarga Anda, Nyonya. Kami sungguh baik hati sekali masih memberikan pendapatan 20% dari perusahaan istri saya untuk Anda sekeluarga. Sehingga bisa bergaya dan hidup mewah tanpa harus melakukan apapun. Kaisar membeberkan semua aib keluarga ibunya Stella, sehingga membuat ibunya Stella tampak lemas bagai tak bertenaga. Oh Tuhanku, kenapa ada sejarah semacam ini dalam keluargaku? Apa yang kau lakukan, Banu? Ibunya Stella seperti orang linglung ketika mengetahui semua yang dilakukan oleh suaminya di masa lalu terhadap Delia dan keluarganya. Oh, tampaknya Anda juga tidak tahu tentang identitas suami Anda sendiri. Asal Anda tahu, nama suami Anda bukan Banu, tetapi Adrian. Semakin pucat pasi wajah ibunya Stella mendengarkan semua kenyataan yang ada di hadapannya. Dia tidak menyangka sama sekali kalau ternyata suaminya yang selama ini terlihat seorang baik-baik saja, dia ternyata telah menyimpan begitu banyak rahasia dalam hidupnya selama puluhan tahun. Mereka telah menjadi suami dan istri. Hentikan semua drama ini. Cepat, segera selesaikan perjanjian di antara kita. Kau sudah membuang banyak sekali waktuku yang berharga untuk semua omong kosong yang kau ungkapkan di hadapanku. Ucap Kaisar dengan nada penuh kesal dan jengkel. Ibunya Stella yang sudah dibombardir sejak tadi sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bisa melawan seorang kaisar, pemilik dari Kaisar Corporation. Aku memang bukan tandinganmu. Aku yakin suatu saat aku pasti bisa membalasmu dan mengambil kembali perusahaan itu dari tangan kalian. Ibunya Stella kemudian langsung mengambil ballpoint dan menandatangani perjanjian yang tadi diberikan oleh sekretarisnya Kaisar. Setelah dia selesai, kemudian dia langsung meninggalkan perusahaan Kaisar Corporation dengan mata berapi-api dan penuh dendam di hatinya. Lihatlah Kaisar, aku tidak akan membiarkan semua penghinaan yang telah kau berikan hari ini. Akan kupastikan kau pasti membayar semua lunas beserta bunga-bunganya. Ucap ibunya Stella sambil melangkahkan kakinya keluar dari Kaisar Corporation. Setelah ibunya Stella meninggalkan ruangan Kaisar, akhirnya Delia bisa bernafas dengan lega. Seakan merasa beban berat di hatinya kini telah terangkat. Akhirnya semua masalah ini beres dan selesai. Aku harap kau tidak melakukan hal seperti ini lagi. Jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini di belakangku lagi. Aku tidak suka. Ucap Delia memprotes apa yang dilakukan oleh suaminya hari ini. Maafkan aku sayang, aku hanya tidak suka kalau sampai perusahaanmu akan dijual kepada Kenshi Yamada, musuh besarku. Aku pasti akan membuat perhitungan dengan semua orang yang berurusan dengan laki-laki itu. Ucap Kaisar dengan mata berapi-api ketika menyebut nama Kenshi Yamada. Delia menarik nafasnya dengan dalam, menggelengkan kepalanya dan menepuk jidatnya saking gemesnya dengan sang suami, yang sampai sekarang belum bisa juga memaafkan ayah kandungnya sendiri. Mau berapa lama kau hidup dengan mendendam kepada ayahmu? Apa kau tahu kalau dia itu sangat menyayangimu? Bahkan ketika kami tinggal di Jepang, dia yang selalu melindungiku bersama dengan Deka. Desi juga selalu menjadi pelindung kami berdua dan selalu membantu kami dalam setiap kesulitan. Ucap Delia membeberkan semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh ayah kandung suaminya, yang selama ini selalu dijadikan musuh bebuyutan oleh Kaisar. Sudah aku katakan, jangan pernah berbicara tentang laki-laki itu. Sampai aku mati, aku tidak akan pernah memaafkan dia. Ucap Kaisar kemudian memalingkan pandangannya menuju jendela ruangannya, sembari menikmati awan-awan yang saat ini seperti terbang di atas kepalanya. View ruangan Kaisar memang luar biasa. Awan-awan seperti berarak di depan mata. Bahkan kalau ada pesawat lewat pun bisa terlihat dengan jelas. Karena ruangan Kaisar yang berada di lantai 30, sehingga membuat dia serasa di atas awan. Baiklah, tampaknya kau sedang marah padaku. Lebih baik aku pulang saja, daripada di sini juga cuma jadi patung tak berharga.
Delia kemudian dia pun bersiap untuk meninggalkan suaminya seorang diri. Tunggu, kau ini gimana sih sayang? Kenapa melihat suami marah bukannya kau bujuk? Kau malah pergi begitu saja? Ucap Kaisar merajuk kepada istrinya. Hilang, musnah sudah wajah seorang kaisar yang menyeramkan. Ketika berhadapan dengan ibunya Stella tadi, kini hanya tersisa seorang kaisar, suami bucin tingkat takut yang begitu manja di hadapan Delia. Ayo, kita makan siang. Sejak tadi, energi kita betul-betul dihabiskan oleh nenek lampir itu, sehingga kita sampai lupa untuk makan. Aku lapar sekali sayang, ucap Kaisar sambil mengadus-endus leher istrinya, percis seperti kambing. Entah kenapa seorang kaisar, owner dari Kaisar Corporation yang memiliki ratusan bahkan ribuan perusahaan di berbagai negara, memiliki hobi seperti itu terhadap istrinya. Sungguh konyol dan menggemaskan sekali. Ih, gelit tahu, ucap Delia sambil mendorong tubuh Kaisar dari dirinya agar menjauh. Kadang Delia harus menahan malu kalau melihat Kaisar melakukan hal seperti itu di depan umum. Sungguh tidak lumrah dan bikin gemes. Kau bisa tidak sih sayang untuk kau menghilangkan kebiasaan burukmu itu? Sungguh memalukan sekali, ucap Delia sambil berlari dari jangkauan Kaisar dan keluar dari ruangan suaminya. Kaisar hanya mengikuti kepergian Delia dengan langkah lebarnya, sehingga mereka akhirnya sampai di basement perusahaan Kaisar, dan kemudian mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan siang bersama. Kaisar dan Delia selalu berhasil mencuri perhatian para karyawan di perusahaan Kaisar Corporation. Tidak terkecuali Kyoto yang saat ini sedang memperhatikan mereka berdua. Aku pasti bisa merebut Kaisar dari tangan perempuan sialan itu. Jangan panggil namaku Kyoto kalau aku tidak berhasil untuk melakukannya, ucap Kyoto sambil menatap kepergian Kaisar dan Delia dari perusahaan. Bersambung.